Hai buat sobat investor semua yang sekarang kalian ingin membeli komputer, entah itu buat kalian kerja, entah itu kalian digunain buat main gaming. Di video kali ini gue akan sharing ke sobat investor semua bagaimana caranya kalian bisa membeli komputer dengan berinvestasi rutin di reksadana. Dan juga money manajemennya seperti apa. Nah buat sobat investor yang penasaran, simak videonya setelah yang satu ini. Oke, seperti biasa gue akan coba disclaimer dulu ke sobat investor semua. Satu, keputusan investasi ada di diri kita masing-masing, jadi gue tidak bertanggung jawab terhadap investasi kalian, jadi ada di masing-masing juga. Kedua, investasi itu pasti mengandung resiko, salah satu resikonya adalah penurunan. Ketiga, gue tidak pernah mengadakan titip dana sama sekali. Oke, sobat investor semua, kita mulai aja. Nah, di sini gue memiliki sebuah ide aja gitu, yang gue ingin sharing ke sobat investor. Balik lagi semuanya ke kalian. Kalian mau ngikutin atau enggak, itu adalah hak kalian. Kalau seandainya gue ingin membeli komputer, ya dengan budget tertentu, gue biasanya harus tahu dulu yang pertama, berapa harga komputer tersebut. Nah, di sini gue menemukan adalah 3.930.000. Oke, sekarang kita udah tahu nih budgetnya berapa. Anggap saja 4 juta lah, gitu ya, biar gampang. Nah, setelah itu yang harus kalian ketahui adalah dalam berapa lama kalian ingin mencapai budget tersebut. Misalkan, gue pengen beli komputer 1 tahun lagi nih. Ya udah, berarti 1 tahun lagi. Terus, selanjutnya adalah berapa yang lo harus sisihkan setiap bulan supaya lo bisa membeli komputer. Itu kan pertanyaannya. Nah, di sini gue menggunakan salah satu aplikasi yaitu Bybit. Ya, di Bybit ini sendiri ada fitur yang namanya goal setting. Jadi lo bakal bisa tahu berapa yang lo harus sisihkan setiap bulan untuk mencapai dana tersebut. Nah, di sini caranya gimana? Caranya kalian tinggal masuk aja di portofolio sebelah kanan itu. Nanti kalian tinggal tambah, terus habis itu masuk ke gadget. Habis itu udah deh kalian tulis kayak komputer gitu. Budgetnya berapa gitu? Yang mau dicapai itu berapa? 4 juta ya kan? Terus jangka waktu pencapaiannya 1 tahun lagi. Nah, ternyata berdasarkan data di sini juga bahwa yang harus disisihkan secara rutin itu adalah Rp290.000. Nah, di sini kan udah ketahuan dong berapa yang harus disisihkan rutin setiap bulannya supaya tercapai dana tersebut ya. Di sini adalah Rp290.000. Nah, selanjutnya yang kalian mesti ketahui adalah berapa nih kira-kira gaji kalian supaya bisa beli komputer ini. Menurut pendapat gue idealnya itu adalah 5 juta. Nah, kenapa 5 juta? Karena menurut gue supaya juga nggak beban juga dalam lu berinvestasi gitu. Nah, 5 juta. Berarti 290.000, berapa persen dari 5 juta ini? Nah, ternyata adalah 7,25%. Artinya bahwa setiap bulan 7,25% itu kalian harus alokasikan buat investasi rutin di reksadana untuk mencapai dana tersebut. Nah, sisanya kalian alokasikan 70% buat kebutuhan, 12,75% buat keinginan, dan selanjutnya dana darurat 10%. Nah, kebutuhan itu kenapa lebih besar? Karena kebutuhan itu memang banyak banget ya guys gitu. Bahkan mungkin 70% agak susah tuh. Biasanya lebih daripada 70%. Kebutuhan itu bisa jadi masuknya kayak utang, sandang, pangan, papan, itu tuh bisa masuk ke situ juga. Jadi 70% itu. Budgetnya yang paling gede itu. Lalu yang kedua, keinginan. Keinginan itu kenapa cukup gede dan bakal lebih gede daripada dana darurat? Karena sebenarnya keinginan itu kan lo mau hangout kayak, lo mau beli baju, lo mau ngapain gitu kan, itu masuknya ke budget keinginan. Jadi lo harus bisa terkontrol sampai 12,75% gitu dari budget tersebut. Lalu yang terakhir adalah dana darurat. Dana darurat itu menurut gua lo harus persiapin juga, karena kan lo nggak pernah ada yang tahu ternyata besok kulkas lo rusak ini lo rusak, TV lo rusak kan gitu. Nah, dana tersebut itu bisa lo gunain gitu. Atau mungkin lo tiba-tiba sakit, dana darurat itu digunain juga. Jadi budgetnya menurut pendapat gue adalah 10%. Kayak gitu sih.
Itu merupakan money management apabila gue ingin membeli komputer dengan budget gue 5 juta. Tetapi kalau kalian punya pendapat berbeda lagi, itu adalah silahkan aja. Kalau kalian misalkan menganggap, oh ini kayaknya nggak masuk akal atau apa, ya itu hak kalian juga. Kalau kalian punya cara sendiri nggak masalah. Ini gue cuma sharing dari pengalaman gue aja. Oke, sedikit info juga soal proporsi reksadana yang ada di Bibit juga ketika mencapai dana tersebut ya. Itu berapa persen di reksadana pasar uang, berapa persen di reksadana obligasi, berapa persen di reksadana saham. Jawabannya adalah tergantung daripada profil resiko kita masing-masing gitu. Nah, nanti kalau misalkan profil resiko kita memang dasarnya tinggi, pastinya akan proporsinya lebih banyak bisa jadi ke saham gitu. Tapi kalau profil resiko kita emang cenderungnya dari awal rendah, biasanya lebih banyak ke reksadana pasar uang. Jadi intinya kalau yang proporsi kayak gitu yang ngurus adalah si robo-advisor. Karena memang itu tujuannya mempermudah gitu. Jadinya kita udah tinggal santai, tugas kita adalah rutin. Rutin aja udah susah, apalagi mau mikirin proporsi, kan gitu kalau gua sih gitu. Toh ini udah metodenya kan memang secara kinerja masa lalu juga memang sudah teruji juga. Masalah akurat atau enggak, pencapaian atau enggak, itu urusan belakangan guys gitu. Katakan lu dana tersebut tidak tercapai lah, ya kan targetnya 4 juta, ternyata lu cuman tercapai 3.500.000. Ya udah nggak masalah juga, lu bisa beli komputer yang lebih murah ya kan, atau mungkin kalau jelek-jeleknya komputer yang second gitu kan, yang masih bagus kan bisa juga gitu. At the end of the day kalian tetap bisa memiliki komputer kayak gitu sih. Mudah-mudahan strategi yang gue sharing ini dapat bermanfaat juga buat kalian. Buat kalian yang punya pertanyaan lebih banyak lagi soal reksadana, kalian coba tonton aja video di playlist dana darurat saya yang ada di sini. Ya. Setelah itu, kalau kalian termotivasi untuk mulai berinvestasi di reksadana, kalian bisa pakai kode referral saya yang di sini. Ya. Nah, nanti kalian bisa dapat cashback reksadana sebesar 25.000. Lumayan kan untuk mulai investasi? Oke sobat investor semua, kalau kalian merasa video ini sangat bermanfaat, please share aja ke sobat investor yang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.